silakan ditulis ayat 3, satu ayat saja. Ayat 3, Pak. Iya, betul Bu, ayat 3. Bentar, Pak. Di kertas lembaran gitu, Pak, kan? Ya, boleh Bu. Sudah, Pak? Silakan Bu dinampakkan ke layar. Seperti ini saja, Pak. Bentar, Bu. Jadi, jangan digoyang-goyang Bu ya. Oke Bu, boleh Bu. Silakan Ibu presentasikan P3-nya Bu. Saya sunscreen gitu, Pak. Iya. Sebentar ya, Pak. Nih, silakan Bu. Eh, apa terlihat Bapak sunscreen saya, Pak? Belum Bu, lagi berputar. Oke, langsung aja Bu. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Pak, untuk PTK saya mengambil judulnya tentang peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 pada materi Khoda dan Qadar melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning di SD Negeri Purwodadi. Jadi dalam PTK ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, dan metodologi penelitian. Latar belakang masalah dari judul yang saya ambil, kalau dari segi gurunya, pembelajaran yang kurang varitatif dan masih berpusat kepada guru, dan hanya menggunakan metode ceramah dan hafalan, serta kurang melibatkan peserta didik dalam kegiatan. Kalau latar belakang masalah bagi siswanya, yang pertama, hasil belajar siswa pada materi Khoda dan Qadar masih belum mencapai standar yang diharapkan. Siswa juga sulit untuk memahami konsep-konsep abstrak terkait takdir dan ketentuan Allah, serta siswa yang masih kurang tertarik pada pembelajaran pendidikan agama. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning pada dalam meningkatkan hasil belajar siswa
kelas 5 pada materi Khoda dan Qadar di SD Negeri Purwodadi. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam penerapan model problem based learning untuk materi Khoda dan Qadar di SD Negeri Purwodadi. Dan yang terakhir, sejauh mana perbedaan hasil belajar siswa pada materi Khoda dan Qadar sebelum dan sesudah penerapan model problem based learning di SD Negeri Purwodadi. Untuk batasan masalahnya, untuk subjek penelitiannya ini hanya melibatkan siswa kelas 5 saja di SD Negeri Purwodadi. Untuk objek yang menjadi penelitiannya yaitu berfokus pada hasil belajar siswa khusus pada materi Khoda dan Qadar. Untuk model pembelajarannya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Selanjutnya, aspek yang diteliti, penelitian ini mengukur hasil belajar siswa sebelum dan setelah penerapan model PBL. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis penerapan model pembelajaran PBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 pada materi Khoda dan Qadar di SD Negeri Purwodadi. Yang kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan model PBL pada materi Khoda dan Qadar. Dan yang ketiga, mengevaluasi perbedaan hasil belajar sebelum dan setelah penerapan model PBL pada materi Khoda dan Qadar di SD Negeri Purwodadi. Selanjutnya, kerangka teorinya. Pertama ada landasan teori, yaitu ada hasil belajar. Selanjutnya ada Khoda dan Qadar, serta PBL-nya. Untuk hasil belajar, ukuran keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan setelah mengikuti proses pembelajaran secara umum. Hasil belajar mencerminkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran baik dalam aspek kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya, Khoda dan Qadar, ini pengertian daripada Khoda dan Qadar tentang ketetapan Allah sejak zaman azali. Selanjutnya PBL. PBL ini pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah sebagai inti dari proses belajar. Dalam PBL, siswa diberi masalah nyata atau simulasi yang harus mereka pecahkan dengan cara berpikir kritis, bekerja sama, dan melakukan penelitian. Tujuan dari PBL adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ada kelebihan dari model PBL. Yang pertama itu siswa lebih termotivasi untuk belajar ketika mereka terlibat dalam masalah yang relevan dan menarik. Yang kedua, PBL mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran dan mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Yang ketiga, PBL mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran dan mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Langsung bab 3-nya, Bu. Metode penelitiannya, Bu. Metode penelitian, Pak. Iya, Bu. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat tercapai. Untuk tahap ketikanya ada tahap perencanaan. Ini dijelaskan juga, Pak. Yang pertama ada tahap perencanaan. Peneliti menetapkan fokus permasalahan yang akan diteliti, kemudian menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen pengamatan untuk mengumpulkan data serta fakta yang terjadi selama proses tindakan. Tahap perencanaan ini meliputi identifikasi masalah dan analisis masalah, rumusan masalah, dan menyusun solusi untuk masalah tersebut. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan.
Pada tahap ini, strategi dan rencana pembelajaran yang telah disusun pada tahap perencanaan diimplementasikan. Guru dapat mengingat dan mengikuti apa yang telah direncanakan untuk dalam merancang pembelajaran, serta melaksanakan tindakan secara alami tanpa dibuat-buat. Selanjutnya ada pengamatan. Pengamatan dilakukan selama tindakan sedang berlangsung. Dan yang terakhir ada refleksi, itu proses meninjau kembali apa yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, guru mengevaluasi aspek-aspek yang telah berjalan sesuai rencana dalam memuaskan serta secara rinci mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Untuk rancangan penelitian ini terdapat 2 siklus, ada siklus pertama dan siklus yang kedua. Satu teknik pengumpulan datanya ada observasi, angket, tes, dan demonstrasi. Untuk instrumen penelitian, menggunakan tes dan non-tes. Instrumen tes digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif peserta didik. Instrumen non-tes berupa observasi kegiatan dan keaktifan siswa, serta observasi keefektivitas menggunakan model discovery learning. Sudah, Pak. Teknik analisis datanya nggak ada, Bu. Bagaimana, Pak? Teknik analisis datanya nggak ada. Teknik Teknik analisis datanya. Oke. Tadi Ibu sebutkan ya di PTK-nya dipresentasikan ada kata-kata discover learning, tapi di judul Ibu nggak ada discover learning. Yang ada problem based learning. Yang benarnya mana, Bu? Oh, problem based learning, Pak. Salah buat. Problem based learning. Oke. Problem based learning. Boleh di stop screen-nya, Bu. Bentar, Pak. Di mana? Stop share, Pak, ya. 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 Oke. Ya. Suaranya putus-putus, Pak. Oke, saya ada beberapa pertanyaan, Bu, yang mau saya tanyakan terkait PTK. Ada, Bu? Ya, baik, Pak. Oke. Pertanyaannya, Bu, yang pertama, kenapa Ibu eh, kadang-kadang memilih hasil belajar yang mau dipilih permasalahan di sekolah, Ibu? Saya memilih judul itu karena masih banyak siswa yang hasil belajarnya belum mencapai uh, KKTP sesuai dengan yang diharapkan, Pak. Oke. Yang kedua, Bu, pertanyaan yang keduanya, eh, tadi Bu menyebutkan tentang siklus, ada siklus satu, siklus dua. Ya. Tadi disebutkan ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada pengamatan. Pada pengamatan itu apa yang diamati, Bu? Kita mengamati proses dari uh, proses belajar siswanya, Pak, pada saat kita menerapkan PBL tersebut. Apa yang diamatinya? Bentuk prosesnya apa untuk siswa itu? Mungkin gini, Pak, kesiapan mereka pada saat mengikuti pembelajaran. Cara amatinya pakai apa, Bu? Uh, kita dapat menggunakan seperti instrumen PTK, Pak, seperti wawancara, angket, atau dokumentasi gitu, Pak. Kalau itu kan beda-beda, Bu. Kalau diamati kan pasti kita melihat. Untuk melihat itu, kita harus lengkapi apa di kita. Kalau wawancara kita tanyakan. Kalau angket dijawab. Ya. Gimana, Bu, observasi itu? Pengamatan itu, diobservasi. Uh, kita melihat uh, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, Pak, dari siswa tersebut. Ibu kan ada lembar nanti di instrumen ditambahkan. Ada lembar keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
ataupun lembar aktif siswa. Itu yang diobservasi, disiapkan rubriknya, Bu. Lembar observasinya disediakan. Yang kedua, Ibu ada disediakan lembar kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran. Jadi itu juga disiapkan, itu yang diamati, Bu. Guru seperti apa, siswa seperti apa. Karena mungkin saja kesalahan itu bukan pada siswa, tapi kesalahan itu bisa saja dari guru, karena guru tidak mengajar sesuai dengan yang direncanakan. Jadi siapa yang observasi termasuk jawab dan Bu. Ya, Bu ya. Ya, Pak. Oke. Untuk apa dilakukan siklus, Bu? Siklus yang pertama ini untuk melihat siklus yang pertama untuk melihat tentang uh, metode pembelajaran yang kita lakukan. Untuk siklus yang kedua ini meninjau kembali dari hasil dari siklus yang pertama. Apakah ada perubahan pada siklus yang kedua ini, Pak? Oke. Kalau saya mau 3 siklus boleh, Bu? 3 siklus. Boleh nggak? Uh, 3 siklus. Hmm. Hmm, Saya masih nggak mau 2 siklus nih, saya mau 3 siklus. Boleh nggak? uh, Ataupun saya nggak mau 3, mau 4. Ataupun saya mau 1 aja, nggak mau 2. kalau satu, Pak, mungkin tidak bisa melihat perbedaan sebelum dan sesudahnya, Pak. Kalau 3, Kalau tiga, kayaknya enggak, Pak. jadi penentuan siklus itu berdasarkan apa kita berpindah ke siklus kedua ataupun tidak berpindah ke siklus kedua. Berdasarkan apa? Sehingga kita bisa menentukan, saya mau ternyata siklus dua saya belum cocok, saya mau 3 siklus. Nah, pasti ada dasarnya, Bu. Kita menentukan siklusnya. Oh, ternyata setelah dipakai 1 siklus, bagus. Saya nggak mau lagi siklus keduanya. Gimana, Bu, penjelasannya? Penentuan siklus itu didasarkan pada apa? Siklus itu mungkin ditentukan dari hasil yang belum sesuai dari tujuan pembelajaran yang diharapkan, Pak. Hmm. Berarti Ibu nanti buat indikator keberhasilan masing-masing dari aktif siswa, kemampuan guru mengajar, hasil belajar berapa persen dikatakan tuntas mencapai KKTP-nya. Nah, jika melebihi misalnya 20% sudah mencapai KKTP, apakah perlu dilanjutkan siklus selanjutnya? Itu dilanjutkan. Oh, ternyata saya sudah mencapai, guru sudah bagus, siswa sudah aktif, hasil belajar sudah bagus. Apakah perlu saya lanjutkan siklus kedua? Tak perlu, Bu. Jadi ditentukan kriterianya. Kenapa harus melanjutkan siklus 2? Ternyata gurunya belum belum bagus ataupun siswanya belum tuntas. Baru kita lanjutkan ke siklus kedua. Itu sebagai alasannya. Nanti Iya, Pak. diperbaiki di siklus keduanya. Ya, Bu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Analisis itu apa yang teknik analisis data dilengkapi, Bu. Misalnya Analisis. Ibu belajar mau olah pakai apa, Bu? Apa yang diolah hasil belajarnya, Bu? Bagaimana, Pak? Hasil belajar. Mau diolah pakai teknik apa? Ke angket, Pak. Hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa, Ibu kumpulkan pakai apa dan dianalisis pakai apa? Saya Misalnya, kemarin membuatnya menggunakan angket, Pak. mungkin nggak bisa labung hasil belajar. Hasil belajar kan itu inti dari Ibu mau penelitian itu, Bu. Mau PTK, peningkatan hasil belajar. Berarti hasil belajar harus ada instrumen yang digunakan untuk menilainya, mempredaktannya, dan bagaimana dianalisisnya nanti. Ya, Bu ya. Iya, Pak. Nah, pakai tes. Nanti dari tes itu, Bapak Ibu akan buat rubrik tesnya, membuat KTP-nya. Nanti tes itu akan dilengkapi cara analisisnya, apakah pakai deskriptif, persentase, ataupun pakai apa. Nanti Ibu lihat kembali. Iya, baik, Pak. Oke. Nah, Ibu. Sudah, Bu? Sudah, Pak.
Oke, kita lanjut ke yang P5-nya. Ya, kan Ibu sampaikan saja P5 dulu sampai panjang, Bu. Ibu pilih dimensi apa, tema apa, dimensi apa yang mau dikembangkan, subelemennya apa, dan langkah alur pelaksanaannya seperti apa. Itu aja, Bu, yang dipresentasikan. Saya bagikan ini juga, Pak. Ya, ya, Bu. Ya, sebentar ya, Pak. Apakah terlihat, Pak? Oke, lanjut, Bu. Nah, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Temanya tentang kewirausahaan, topiknya tentang olahan buah, khususnya untuk manisan buah mangga. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 elemen, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan bergotong royong. Nah, jadi kenapa saya memilih buah mangga? Karena yang pertama ini memang buah yang banyak terdapat di desa tersebut dan hampir semua rubah ini memiliki pohon mangganya. Yang kedua, manisan buah mangga ini dapat menjadi salah satu cara mengkonsumsi buah mangga lebih nikmat dan segar. Selain itu, manisan buah diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi peserta didik. Dimensi elemen dan subelemen kelima ini dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya ada akhlak mulia, subelemennya peduli terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Selanjutnya bernalar kritis, elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Untuk subelemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Selanjutnya kolaborasi, elemennya kolaboratif. Untuk subelemennya komunikasi untuk mencapai tujuan bersama dan kerjasama. Selanjutnya dimensi elemen dan subelemen P5RA. Yang pertama berkeadaban, saleh dan sosial. Yang kedua dinamis dan inovatif. Subelemennya kemampuan berpikir logis dan rasional, kritis dalam menghadapi informasi dan masalah sosial. Yang selanjutnya toleransi, subelemennya kolaboratif, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Untuk langkah-langkah pelaksanaannya, yang pertama itu ada langkah pengenalan, di mana guru menjelaskan tujuan dari proyek P5 dan mengenalkan tema tentang kewirausahaan serta topik olahan buah mangga manis. Yang kedua, siswa diajak berdiskusi tentang manfaat mangga manis sebagai bahan baku olahan dan pentingnya inovasi produk. Yang ketiga, guru memutarkan video pembelajaran terkait mangga manis, kandungan serta manfaatnya sebagai olahan yang pada olahan mangga manisnya. Yang selanjutnya tahap kontekstualisasi, di mana siswa mengidentifikasi potensi mangga di daerah setempat. Siswa juga mempelajari berbagai olahan buah mangga yang sudah ada. Yang ketiga, guru juga memberikan proses kewirausahaan mulai dari ide hingga pemasaran. Setelah kontekstualisasi, selanjutnya aksi, di mana siswa ini dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membuat rancangan produk olahan mangga, baik seperti jus, keripik, selai, atau manisan. Yang selanjutnya, kelompok melakukan eksperimen membuat produk, mencatat bahan, alat, dan prosedur. Yang ketiga, siswa membuat branding, baik itu label atau kemasan, untuk produk yang dihasilkan. Yang keempat, siswa mempersiapkan strategi pemasaran produk. Contohnya bisa melalui media sosial atau bazar sekolah. Setelah melakukan aksi, selanjutnya refleksi, di mana siswa bersama guru mendiskusikan hasil daripada proyek. Apa yang menghasilkan dan mengapa. Selanjutnya, kendala apa yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Apa pembelajaran penting dari proses kewirausahaan ini.
Dan juga yang terakhir ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini di mana siswa menganalisis potensi pengembangan produk untuk skala yang lebih besar, serta juga guru memberikan tantangan lanjutan, seperti membuat rencana bisnis sederhana untuk produk yang mereka lakukan. Uh, Rubrik penilaian P5 untuk subelemennya peduli terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian alam, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengelola informasi dan gagasan, mengkomunikasikan dan mencapai tujuan bersama serta kerjasama. Untuk rubrik penilaian P5RA, ini ada saleh dan sosial, kemampuan berpikir logis dan rasional, kritis dalam menghadapi informasi dan masalah sosial, serta kolaboratif. Sudah, Pak. Baik, Bu Desi, Ibu Mega. Bu, selanjutnya Bu ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Pertama, apakah kenapa Ibu memilih mangga sebagai bahan mau dibuat manisan? Apakah di sekolah, di kampung ataupun di daerah Ibu itu memang banyak mangga? Uh, Kalau di sekolah mungkin tidak ada, Pak, tapi kalau di perkampungan itu hampir semua rumah mempunyai pohon mangga, Pak. Baik, boleh Bu. Eh, yang pertama, tadi sudah boleh karena kita menyediakan bahannya dari eh, mangga dan banyak tersedia di sekolah, di lingkungan sekolah. Tetapi harus diperhatikan kapan dibuatnya itu. Kadang satu tahun ada musim mangganya, jadi pasti buat yang P5 ini pada saat musim mangganya, jangan dibuat pada saat tidak ada musim mangganya, Bu. Ya, Pak. Ya, nah, itu pertama. Yang kedua, Bu, tadi sudah disebutkan langkahnya, ada langkah di wirausaha dan langkah-langkah yang disebutkan pakai yang pengenalan, kontekstualisasi aksi dan refleksi. Refleksi. Jadi di awal Bu, di pengenalan sebaiknya Ibu eksplorasi dulu tentang mangga itu, ya, mangga, baru nanti baru dilanjutkan yang lain. Setelah eksplorasi tentang mangga, apa itu mangga, mangga itu tumbuh di mana dan apa saja bisa dimanfaatkan di mangga itu. Dan Bapak Ibu nampakkan di mangga dibuang-buang di pasar yang nggak dipakai, itu bisa jadikan bahan yang berguna. Ya, Itu Pak. Bu, ya tentang ini ya. Eh, Kenapa Ibu memilih 4 tahap tadi? Pengenalan, kontekstualisasi, refleksi, aksi dan refleksi. Kenapa Ibu memilih yang itu? Padahal ada yang tiga yang lain, mengamati sampai merefleksi, ada yang lain, Bu. Kenapa Ibu menggunakan yang pakai yang model ini alurnya? Eh, Jadi kalau misalkan seperti buah mangga itu pada umumnya semua peserta didik sudah tahu kan, Pak, tentang buah mangga. Dan jadi makanya langsung saya membuat tentang bagaimana kita untuk pengenalan produk buah mangga ini. Hmm. Bu, nanti yang dilaporkan ke ini ke orang tua muridnya, apakah bentuk apa laporkannya, Bu? Yang, apakah manisan itu yang dilaporkan ataupun gimana, Bu? Eh, untuk P5-nya, Pak, Iya, yang dilaporkan ke orang tua muridnya. saya lebih fokusnya kepada pembuatan manisan mangganya, Pak. Yang dilaporkan ke orang tua nanti, yang dijadikan, yang dilapor dalam raport nanti, itu apakah produk P5-nya, mangga itu yang dinampakkan ke orang tuanya, ataupun dilaporkannya itu berupa hasil pekerjaan siswa yang dituangkan dalam bentuk sesuai dengan elemen yang dikenakan P5-nya. Nilai daripada hasil kerja siswanya, Pak. Oke, baik, bukan itu bukan itu yang di ini kan, yang dikasih nampak sama orang tuanya, bukan manisan mangganya ya. Iya, Pak. Tapi lebih kepada proses pada pembuatannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, saya dipilihnya Bu. Sekarang saya akan berpindah ke beberapa pertanyaan terkait dengan materi lokakarya yang sudah Bapak Ibu ikuti dan pembelajaran pedagogik sebelumnya yang menyangkut dengan
profesi Ibu sebagai guru PAI-nya. Oke, Ibu, yang pertama saya tanyakan ke Ibu tentang bagaimana kita membuat modul ajar dan apa saja yang harus diperhatikan sebelum membuat modul ajar. Silakan, Bu. Eh, untuk membuat modul ajar, pertama kita akan membuat dulu eh, tujuan pembelajarannya, Pak, TP-nya. Oke. Hmm. Kita membuat TP dan TP itu nanti akan dirumuskan sesuai dengan CP yang ada pada PS Cup-nya, Pak. Oke. Nah, Eh, itu. Setelah itu, Pak. Lagi, Bu. Dan yang lain. Pokoknya Pak, sebelum membuat modul ajar kita tentukan dulu TP dan ATP-nya sebelum kita membuat modul ajar itu, Pak. Oke. Untuk apa kita lakukan asesmen awal sebelum kita merancang kegiatan pembelajaran dalam modul ajar? Tujuannya apa ya? Tujuannya pertama mungkin kita untuk mengukur kemampuan siswa tersebut. Di mana apakah nanti modul yang kita buat ini sesuai dengan siswa ataupun tidak. Apakah sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut ataupun tidak, Pak. Jadi kita bisa tahu menggunakan metode apa yang cocok untuk siswa tersebut. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi, eh, ada nggak kaitan asesmen awal nanti dengan pelaksanaan pembelajaran ataupun dengan model pembelajaran ataupun bentuk kegiatan pembelajaran yang kita lakukan? Ada, Pak. Jadi apabila ada Contohnya asesmen seperti apa, Bu? awal, kita dapat mengetahui kita dapat mengetahui kemampuan siswa tersebut tentang bagaimana mereka dalam proses belajar. Oke, baik, Bu. Kita pindah ke lain, Bu. Coba Ibu urutkan ke saya, bagaimana kita akan mengajarkan di kelas, menentukan di kelas nanti pada saat mengajar materi apa yang akan digunakan, dari mana kita menemukan materi untuk kita ajarkan di kelasnya pada salah satu fasenya, Bu. Boleh fase A contoh, boleh fase B. Coba diurutkan, Bu. Untuk menemukan materi yang mau diajarkan, dari mana datangnya, Bu? Dari CP-nya, Pak. Oke, coba diurutkan yang pertama, bagaimana prosesnya, Bu? Gimana, Pak? Coba diurutkan bagaimana prosesnya sampai ketemu materinya, Bu. Yang pertama kita melihat dulu CP-nya, Pak. Setelah kita melihat CP, nanti dari CP itu kita merumuskan ATP-nya. Setelah merumuskan ATP-nya, setelah itu terdapat tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajaran itu, nanti Hmm, kita melihat ini Pak, lintas elemen dari ATP tersebut, supaya untuk melihat materi apa yang akan kita ajarkan, Pak. dan itu Lintas elemen, habis. sudah kayaknya Pak. Oh, masih ada yang belum? Coba dengar dulu. Ini kan di TP, di tadi sudah dapat TP dari CP-nya. Kita kan belum tahu nih, Bu, mau diajarkan di kelas mana ataupun apakah sudah pasti tahu sudah pasti A, tapi belum tahu eh, mana kita mau taruh, apakah kelas 1, apakah kelas 2. Jadi bagaimana cara menentukan TP tersebut berada di kelas 2 ataupun berada di kelas 1, Bu? Apa sih, Pak? Dengan melihat itu Pak, apa kategori tingkat siswanya ya Pak.
tingkat Maksudnya, tinggi, sedang, dan rendah pada siswa tersebut. hmm, apakah itu berpengaruh, Bu, dalam menentukan materinya? Menentukan di mana diajarnya? Maksudnya gimana, Pak? Di CP kan cuma ditentukan pasnya saja. Iya, Sedangkan kita kan satu satu fase itu kan 2 tahun. iya, Bu. Nah, Iya, kita Pak. kan belum tahu ini fase A mana, di kelas pertama mana, kelas kedua mana sesuai fase tersebut. Jadi kita untuk menentukan materi, untuk menentukan mana di kelas 1 ataupun mana kelas 2 sesuai dengan CP itu bagaimana caranya, Bu? Ada? Hmm, kurang bisa, Pak. Baik, Bu. Ya, oke. Tadi, oke. Ibu coba sebutkan ke saya langkah-langkah dari pembelajaran PBL. Langkah-langkah pembelajaran PBL. Yang Ya. pertama kita memberikan ini, Pak, eh, yang berupa masalah kepada siswa tersebut, dan kita meminta siswa tersebut untuk memecahkan masalah tersebut, masalah yang kita tampilkan kepada mereka. Jadi dari hasil permasalahan tersebut kita akan meminta siswa untuk uh, berpikir kritis tentang bagaimana permasalahan tersebut bisa dipecahkan. Intinya pembelajaran PBL itu kita memberikan masalah kepada siswa untuk dipecahkan bersama-sama. Dan juga, Bu. Dan juga, Bu, udah habis. Cuma 2 saja. Hmm, uh, guru ya, mungkin tahap refleksinya mungkin, Pak, setelah siswa melakukan setelah siswa menyelesaikan uh, permasalahan tersebut, nanti guru juga memberikan refleksi tentang lembar kerja yang mereka kerjakan. Oke, Ibu, baik, Bu, dalam kita melakukan pembelajaran, apa saja yang harus kita persiapkan, Bu? Dalam melakukan pembelajaran, Ya, misalnya Ibu mau besok mengajar ke satu kelas. Sebelum Ibu mengajar, apa saja perangkat pembelajaran yang harus Ibu persiapkan? perangkat pembelajaran yang harus saya siapkan yaitu modul ajar, Pak. Setelah itu, modul ajar apa saja yang harus ada di modul ajarnya? Uh, Maksudnya yang seperti kegiatan pendahuluannya gitu, Pak. Ada modul ajar. Modul ajar sudah ada satu modul ajar. Kelengkapan dari modul ajar itu apa saja yang harus ada, Bu? Oh, ada LKPD-nya. Hmm. Kita juga dapat membuat ini, Pak, apa? Uh, Soal untuk siswa apa itu namanya, Pak? Bentar, Pak. Modul ajar. Jadi dalam modul ajar nanti ada LKPD yang kita siapkan untuk siswa, eh, lembar observasi, Hmm. dan juga ini Pak, yang seperti angket itu, Pak, untuk mengukur pemahaman siswanya. Oke, boleh, Bu. Sekarang coba Ibu pilih satu materi, ya. Dari materi tersebut coba Ibu temukan bagaimana cara Ibu mengajarkan materi yang esensial ke siswa. Setelah itu Ibu temukan dari materi tersebut mana faktualnya, mana konsepnya, mana proseduralnya, Bu. Ya. Tolong diulang lagi, Pak. Ibu pilih satu materi. Dari materi tersebut, Ibu silakan diidentifikasi mana faktualnya. Pertama, mana esensialnya yang perlu disampaikan ke muridnya.
Yang kedua mana faktual ataupun fakta. Yang ketiga mana konsep. Yang keempat mana proseduralnya, Bu. Ini dijelaskan materinya maksudnya, Pak? Ya, Saya materinya, Bu. Ibu mau pilih materi apa? bentar, Pak ya. Materi apa Ibu mau nulis, mau pilih? Eh, Misalnya Pak, materi tentang Rasul Ulul Azmi. Jadi untuk esensialnya eh, dapat digunakan dengan kita menceritakan tentang kisah-kisah para nabi ulul azmi. Nah, untuk faktualnya bisa digunakan dengan kita langsung membawa membawa peserta didik kepada realita uh, manusia pada zaman abad yang sekarang, misalkan itu Pak. Ini konsepnya, Bu. Oh, untuk konsep itu gimana maksudnya Pak? Ada konsep ya, Bu. Oh, konsep dari ulul azmi itu apa, Bu? Uh, Maksudnya tentang apa tentang kerasulannya gitu Pak? Nah, habis itu tadi prosedurnya, Bu. Nah, Prosedur. prosedurnya maksudnya kita menjelaskan kepada peserta didik sesuai dengan tahapan-tahapan yang apa ya, sesuai tahapan yang berurutan gitu Pak, di mana diharapkan dengan itu nanti siswa tersebut dapat terarah kepada materi yang akan kita kerjakan. Ini, Bu, ini saya urutkan ya, Ibu ya, Bu, yang sebutkan. Berarti kalau esensialnya Ibu sebutkan ulul azmi itu siswa harus kita akan membahas empat empat nabi yang terkalong kepada ulul azmi. Ibu sebutkan nama nabinya. Setelah itu sudah esensial namanya, sudah ketemu inti yang harus dipahamkan bermaknanya. Yang kedua faktanya apa? Faktanya nama nabi itu fakta. Oh, gitu. Nama-nama nabi itu fakta. Nama nabi ulul azmi itu saya faktanya. Konsepnya mana? Ibu jelaskan apa itu nabi, apa itu rasul, apa itu ulul azmi. Ibu berikan definisi itu konsepnya. Yang selanjutnya Oh, prosedural. Prosedural kan siapa pertama nabi rasul ulul azmi. Ibu urutkan satu sampai ke seterusnya. Itu prosedurnya Bu, cara mengajarkannya. Ya, iya oke Bu. Pak. Hmm. Selanjutnya Bu, pertanyaan saya yang terakhir. Ada berapa jenis asesmen dalam pembelajaran ataupun dalam kurikulum mereka, Bu? Asesmen. Iya, asesmen. Seperti itu Pak, yang tentang bernalar kritis kreatif itu Pak. Bukan Pak, salah Pak. Asesmen, Bu. Ada berapa jenis asesmen dalam kurikulum merdeka? Eh, Untuk- ada P5 gitu Pak. Itu bukan untuk kurikuler, Bu. Asesmen, Bu. Penilaian. Ada Oh, berapa? ada KKTP-nya Pak. Itu salah satu cara nanti dalam kelengkapan di asesmennya, Bu. Jenis asesmen, Bu. Saya bantu, Bu ya. Ada formatif, ada sumatif. Untuk apa formatif dan untuk apa sumatif? Dan kapan dilakukan formatif dan kapan dilakukan sumatifnya, Bu? Penelitian formatif itu ini kalau nggak salah ya Pak, penelitian formatif itu dilakukan pada saat kegiatan berlangsung. Hmm. Kalau Apa? sumatif itu
untuk Untuk apa formatif itu? mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran pada siswanya, Pak. Oke. Kalau yang Selanjutnya, kalau yang sumatif eh, itu dapat kita lakukan di luar pembelajaran. Ya, Pak. hmm. Sini ya, Pak. Nanti Ibu yakin aja, Bu. Udah kalau udah oke, Ibu jawab. Oke, berarti Bu. Hmm. Oke, itu keliru, Bu, cara jawabnya tadi. Formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan sumatif untuk mengetahui tentang capaian tujuan pembelajarannya, Bu. Oke, Bu Mega. Sudah habis di saya, Bu Mega. Nggak ada lagi pertanyaan. Yang diberikan sudah saya tanyakan semua, Bu. Cuma ada beberapa hal mungkin Bu yang perlu diperbaiki. Iya, Pak. Karena masih kurang pemahamannya. Jadi Bapak Ibu dapat kembali melihatnya di saat pembelajaran ataupun bisa diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Iya, Oke, baik, terima Pak. kasih Bu atas waktunya. Ya, Ya, terima kasih juga, Pak. eh, boleh meninggalkan roomnya, Bu. Hmm. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin maaf, Pak, mungkin ada jawaban yang tidak sesuai, Pak. Oke, baik Ibu.